Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tinggal, NPM saya 2180 10 11 214. Di sini saya akan memberikan materi fikih atau menyampaikan materi fikih dalam judul Sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Yang pertama yaitu toharoh. Dalam pengertian etimologi atau bahasa, bersih atau suci. Dari bahasa terminologi atau istilahnya, mensucikan badan, tempat maupun pakaian dari najis dan hadas. Jadi kita tuh mensucikan badan, tempat tinggal kita, tempat di mana kita melakukan tempat kita menuntut ilmu, tempat kita bekerja, dari najis dan hadas kecil dan besar. Nah, pengertian hadas dan najis. Yang pertama, hadas adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang berwudu atau mandi jinabah jika hendak melaksanakan sholat. Nah, macam-macamnya. Yang pertama, hadas kecil, hadas yang dihilangkan dengan cara berwudu atau tayamum. Hadas besar, hadas yang disucikan dengan cara mandi. Nah, hadas kecil penyebabnya yaitu pertama, misalkan kita terkena kotoran hewan misalkan, itu bisa dihilangkan dengan berwudu atau tayamum. Satu lagi, karena hadas kecil ini terjadi karena diri kita sendiri, contohnya kentut. Setelah wudhu kita kentut, itu bisa dihilangkan dengan tayamum atau wudhu. Nah, untuk hadas besar sendiri itu bisa dihilangkan atau disucikan dengan cara mandi, yaitu dengan cara penyebabnya yang pertama yaitu karena junub, yang kedua karena terkena air liur hewan seperti anjing. Nah, yang kedua, najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara sehingga menyebabkan syahnya sholat. Macam-macam najis: najis mughaladhah, najis mutawasitoh, najis mukhaffafah. Selanjutnya, alat bersuci dan macam-macam air. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari dua macam, yaitu air dan bukan air seperti batu. Macam-macam air. Yang pertama, air mutlak atau suci. Air suci mensucikan. Air yang asli masih belum tercampur apapun, seperti air dalam bak, air yang dari keran itu langsung, atau air sumur atau sumber mata air langsung bisa, dan belum tercampur apapun. Yang kedua, air makruh, air yang dipanaskan oleh terik matahari dalam logam. Air makruh ini air yang sudah terkena cahaya matahari ya. Yang ketiga, air tahir ghairu muthir atau suci yang tidak mensucikan. Itu seperti air kopi, teh, air susu, air apa aja itu. Yang keempat, air mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kula ya, 2 liter. Yang terakhir, air mutanajis atau air najis, air yang terkena najis. Itu tidak bisa digunakan untuk taharah. Tata cara bersuci. Yang pertama, wudu, niat ya, niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadasi. Nah, kalau misalkan kena hadas besar, nawaitul wudu'a li rafil hadasil kabiri. Kecil, hadasil shaghiri, fadlillah ta'ala. Setelah itu membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah diusahakan membaca niatnya. Jadi pertama mengusap tangan, kedua membasuh wajah. Ketika membasuh wajah diusahakan langsung membaca niatnya dalam hati. Nah, yang ketiga,
membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ujung siku-siku. Jadi ketika berwudu, misalkan kita pakai lengan panjang nih, ingat panjangnya dibuka. Nah, kalau membasuh kedua tangan dari ujung tangan sini sampai sini, ya harus kena semua seperti ini ya. Terus mengusap sebagian kepala. Nah, untuk sebagian kepala di sini itu bisa di ujungnya saja ataupun keseluruhan kepala. Nah, bagaimana dengan orang yang botak? Orang yang botak itu juga masih memiliki rambut yang sedikit ya. Itu usap aja di ujungnya, tidak apa-apa. Terus membasuh telinga. Yang terakhir mencuci kaki itu harus sampai kedua mata kaki basah. Yang terakhir tertib. Nah, untuk mandi wajib membasuh kemaluannya, membaca bismillah dan berniat membasuh dua tangan berwudu, mengguyurkan air ke seluruh tubuh, menggosokkan seluruh anggota badan. Tayamum, membaca basmalah dan berniat menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah. Meniup kedua telapak tangan, mengusap wajah dan kedua tangan, setelah itu tertib. Nah, jadi kalau misalkan kita tayamum nih, tata caranya kita pertama niat tayamum, yang kedua kita harus mengambil debu ya. Kita ambil debu, kan debu nih. Ambil kita tempelkan kedua tangan seperti ini agar debunya jatuh biar nggak terlalu tebal. Setelah itu kita pertama usapkan ke muka sekali. Jadi muka harus semua sampai sini kena juga ya. Nah, yang kedua jangan ngambil debu yang sama di tempat, jangan ngambil debu yang di tempat yang sama, ambil debu di tempat yang lain seperti ini. Tepukkan lagi, habis itu ke tangan. Sama juga seperti berwudu, tayamum juga harus dari ujung tangan sampai sini ya, ini. Nah, setelah itu diputar. Nah, itu juga sama. Habis itu udah tertib. Yang terakhir istinja, membersihkan tempat keluar kotoran dengan air atau benda padat. Nah, jikalau kita melakukan buang air kecil atau buang air besar dan ketika kita membuang air tersebut tidak ditemukannya air atau air tersebut mati, boleh melakukan atau istinja dengan menggunakan daun atau batu ya, benda padat. Selanjutnya fungsi taharah dalam kehidupan, yaitu membersihkan badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan ibadah. Jadi itu fungsi utamanya kita tuh bersuci ya dari najis, hadas besar dan kecil. Sekian, terima kasih. Jikalau ada kesalahan itu dari saya, jikalau ada hal-hal atau perkataan yang benar mohon diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lastu bi khair minkum wa lastu bi ahsan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.